Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali hari ini dengan saya untuk menyampaikan renungan harian edisi hari ini. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang banyak bercerita kepada kita tentang pribadi Yesus itu. Nah, secara khusus pada hari ini Yohanes pasal keempat memberitahu kepada kita bagaimana isi hati Tuhan. Siapa Yesus itu? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia memanggil semua orang tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang separah apa kesalahan dan dosa masa lalu orang itu. Dia selalu mendatangi setiap orang, karena orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka diubahkan. Nah, ada sebuah kisah di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, secara khusus ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara, saya bacakan buat kita. Jawab Yesus kepadanya. Kita tahu Yesus sedang menjawab siapa? Perempuan Samaria. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Nah, luar biasa saudara-saudara. Sebelum jawaban Yesus ini, kita tahu ceritanya bahwa Yesus dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia harus mampir di sebuah sumur Yakub yang terletak dekat kota Sikar. Di Sikar itu termasuk dalam wilayah Samaria. Nah, di sana dia berjumpa dengan seorang perempuan yang dijuluki oleh Alkitab perempuan Samaria. Dalam kehausannya, Yesus meminta perempuan itu yang notabene memiliki timba untuk memberi dia minum. Tetapi perempuan yang tahu Yesus adalah orang dari orang Yahudi mempertanyakan permintaan Yesus itu. Perempuan ini heran, bagaimana mungkin ada seorang Yahudi yang memulai percakapan dengan orang Samaria. Kita tahu bahwa pada waktu itu, sejak dari nenek moyang mereka, orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Nah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan ada sebuah buku yang menulis bahwa begini, jika orang Yahudi minum bersama di sebuah sumur dengan orang Samaria, apalagi menggunakan timbanya orang Samaria, itu haram, saudara-saudara. Bahkan nilai haramnya sama dengan makan babi bagi orang Yahudi tentu saja. Bahwa begini, penuh tanda tanya, bagaimana mungkin ada orang Yahudi yang seperti ini? Dia memulai pembicaraan dan terlebih dia meminta bantuan dari seorang Samaria. Itu kenapa dia mempertanyakan apa motif permintaan Yesus itu. Nah, itu kenapa bahwa begini, jawaban Yesus di ayat yang ke-10. Saya ulangi bagi saudara. Mari kita pakai kacamata lebih dahulu, saudara-saudara. Ini baru kebaca. Itu makanya memang begini, saudara-saudara. Segala sesuatu yang salah dilihat, biasanya salah dipersepsikan. Sesuatu yang salah dipersepsikan, biasanya salah juga tindakannya. Haleluya, puji Tuhan. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Waduh, luar biasa. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Artinya Yesus mau beritahu kepada perempuan Samaria ini, di balik sebuah permintaan sederhana, berilah aku minum, ada rancangan keselamatan di sana. Haleluya. Kenapa? Kalau perempuan ini tahu bahwa yang meminta bantuan untuk mendapatkan air adalah Sang Mesias, Juru Selamat, Tuhan kita, maka bahwa begini, hari itu ada keselamatan dalam hidupnya. Kalau Anda bertanya, kalau begitu, apa pokok renungan kita hari ini? Di balik setiap ibadah ada berkat rohani. Karena begini saudara, ibadah itu adalah bagian manusia yang dipersembahkan untuk Tuhan.
Dalam ibadah kita lakukan sesuatu, dalam ibadah kita bekerja, dalam ibadah kita bisa saja kelelahan, kita bisa saja capek. Karena apa? Aktivitas sana sini, ada teman-teman kita yang harus standby di gereja demi beribadah. Mereka dari ibadah pagi sampai ibadah sore. Dulu semasa pandemi belum menyerang bangsa-bangsa seperti saat ini, ya para senior kami di sini, Pak Gembala, Pak Sahal, Pak Rudi Wibowo, mereka sangat memberi teladan luar biasa. Dari ibadah pertama sampai ibadah yang terakhir setiap hari Minggu, mereka selalu standby. Apakah mereka kelelahan? Sudah pasti mereka kelelahan. Mereka tetap konsisten setiap minggu melakukan itu. Dalam hal ini saya menemukan jawabannya dari ayat ini. Sama seperti janji Yesus kepada perempuan Samaria. Kamu terlihat bekerja melayani aku. Di saat kamu memberikan sesuatu yang fana, sebagai gantinya dia menerima air kehidupan. Waktu saudara beribadah, saudara ada pengorbanan. Saudara harus duduk dengan tenang, ya kan? Yang datang onsite mungkin lebih bisa menghayati. Sementara yang online di rumah, ya ampun, saya di sini, ya seperti apa ini duduk santai diam, ya selama 1 jam, ya kan, mengikuti ibadah. Waduh, rasanya gelisah, rasanya nggak tahan. Tetapi engkau tetap lakukan itu karena engkau tahu itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Nah, kepada orang-orang dengan komitmen hati seperti itu, Yesus bilang begini, engkau sepertinya berjeri lelah karena beribadah kepadaku, karena memberikan persembahan yang bersifat fana. Tetapi jauh di balik itu, yang engkau terima dari Tuhan dalam ibadahmu adalah air hidup yang kekal. Ibadah kita yang kita lakukan hari-hari ini tidak menguntungkan Tuhan, tetapi menguntungkan kita. Kita berkata, Tuhan, aku memberkati engkau dengan puji-pujian. Tapi ternyata begini, kita yang menerima berkat-berkat rohani, kita yang menerima kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera yang ilahi. Terus lanjutkan ibadahmu, karena bukan Tuhan yang diberkati dengan ibadahmu, tetapi hidupmu yang diberkati oleh Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.